Assalamualaikum sahabat ND di seluruh tanah air, apa kabar? Semoga sahabat yang beriman selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Topik menarik seputar dunia Islam yang akan kita bahas kali ini adalah konsep peradilan dalam ajaran Islam. Sepanjang sejarah peradaban manusia, perselisihan dan persengketaan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam konteks hubungan antar manusia. Karena itu, manusia membutuhkan sebuah sistem atau aturan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang kita kenal dengan sebutan peradilan. Tahukah sahabat beriman bahwa Islam mewajibkan penegakan sistem peradilan dan menjadikannya sebagai bagian dari ajarannya? Peradilan menurut istilah syariat Islam bermakna memberikan putusan dalam persengketaan untuk menghindari perselisihan dan pertentangan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat." Quran Surah An-Nisa ayat 105. Tentang ayat ini, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menulis dalam kitab tafsirnya bahwa Al-Quran turun dengan kebenaran, mengandung kebenaran, beritanya benar, perintah dan larangannya pun adil. Ayat ini juga menunjukkan perintah bahwa seorang hakim dalam mengadili suatu urusan tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini juga hakim juga tidak boleh membela pihak yang sudah jelas bersalah ataupun berkhianat. Begitu pentingnya peran hakim dalam sebuah peradilan. Karena itu, pemimpin sebuah pemerintahan atau kepala negara harus memilih dengan benar seseorang yang akan ditunjuk sebagai hakim. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Allah memuliakan seorang hakim yang adil dan menjanjikan syurga baginya. Namun Allah juga menyiapkan siksa neraka bagi para hakim yang zalim. Takut tidak bisa melaksanakan tugas peradilan dengan baik merupakan sebab menjauhnya para ulama dari jabatan ini. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menginginkan jabatan hakim dan meminta bantuan orang lain untuk memuluskan keinginannya itu, maka Allah membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Dan barang siapa dipaksa untuk menjabatnya, maka Allah menurunkan seorang malaikat untuk membimbingnya." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dikisahkan ketika Haywah bin Syurai diminta oleh gubernur Mesir untuk menjadi hakim, ia menolak. Lalu sang gubernur mengancamnya dengan pedang terhunus. Maka Haywah mengeluarkan sebuah kunci dan berkata, "Ini kunci rumahku. Aku sudah rindu pada Tuhanku." Mengetahui kondisi seperti itu, maka gubernur mengurungkan niatnya. Nah, sahabat yang beriman, dari paparan yang telah kita simak dapat kita simpulkan bahwa pertama, Allah sebagai pencipta kehidupan telah menurunkan panduan kepada umat manusia, bagaimana caranya agar dalam kehidupannya manusia bisa berlaku adil. Yang kedua, ajaran Islam mewajibkan penegakan sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara nyawa, kehormatan juga harta benda. Yang ketiga, pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan umat atau seorang kepala negara, wajib mengangkat seorang hakim untuk menegakkan hukum Allah di tengah masyarakat. Bukan hukum berdasarkan keinginan si kepala negara atau kepentingan tertentu loh. Dan yang terakhir, jabatan hakim tidak diberikan kepada seseorang yang memintanya, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk meraihnya. Jadi, kenapa bisa ada peradilan sesat dan menyesatkan di Indonesia? Sahabat beriman pasti sudah bisa menjawabnya sekarang. Iya kan? Saksikan kelanjutan bahasan kita di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Terima kasih telah menonton. Terima